Ya satu ketahuan ijazahnya palsu. Gimana? Jadi kita juga sama sekali nggak menduga, Mas. Ya. Yang namanya Dr. Hasyolan Resman Sianipar itu ternyata ketahuan ijazahnya palsu. Dia kan selama ini ngaku-ngaku dari Yamaguchi. Ini penangkapan saya seperti G30 SPKI. Iya, betul. Apakah memang seperti itu terjadi? Seperti itu. Pagi-pagi? Pagi-pagi saya tidak diperbolehkan ganti baju. Untung saya tuh habis sholat jam subuh itu kan 6:30 ya. Kemudian saya tertidur tadi di kursi. Mereka datang 6:30. Ada keinginan gugat balik? Nantinya ada. Jadi artinya nantinya kita akan lakukan gugat lagi untuk hak-hak saya dipulihkan. Jadi pemulihan nama baik, ya bukan pencemaran nama baik istilahnya, ya rehabilitasi. Rehabilitasi. Ada nanti. Tadi waktu Mas Roy datang kan saya lagi latihan nih. Rame nih, aku latihan ini. ikut-ikutan nanti ya. Nah, harus pakai Mas Roy. Iya harus pakai. Biar ya, jempolnya di. Iya, ntar. Singkat cerita kan bergabung dengan Dr. Tifa dan Resmond. Ya. Resmond. Itu pecah kongsi. Ya. Kenapa bisa pecah kongsi? Tiba-tiba kan terima seketirs. Tiba-tiba jadi dua nih, jadi duo. Ya satu ketahuan ijazahnya palsu. Gimana? Jadi kita juga sama sekali nggak menduga, Mas. Ya. Yang namanya Dr. Hasyolan Resman Sianipar itu ternyata ketahuan ijazahnya palsu. Dia kan selama ini ngaku-ngaku dari Yamaguchi. Nah, terus ternyata setelah ketahuan dari Yamaguchi, ya dia dicek sama teman-teman dari Termul, ya. Itu ternyata dia malah masuk lagi. Woi, ini dah sah jadi sarjana biliar. Enggak lah. Oh, enggak. Kebetulan. Kebetulan. Tapi masalah sekarang iya, ada penghalang. Ada hidup ini ada penghalangnya. Betul. Ya, harus ditembak padahal itu kan. Iya, betul. Waduh. Inilah kehidupan. Itulah kehidupan. jadi ya susah. Ya tak? Ya ini yang namanya harus pra-peradilan berarti. Iya, pra-peradilan ya. ini harus pakai pra-peradilan ini. Ya. Tapi nice try. Kadang usaha kita kadang berhasil, kadang enggak. Iya, biasa Mas. Lumrah. Kalau betul. kata Bung Karno, lumrah dalam satu revolusi. Betul. Gitu. Nah, saya lihat ada pernyataan Mas Roy. Ini penangkapan saya seperti G30 SPKI. Iya, betul. Apakah memang seperti itu terjadi? Seperti itu. Pagi-pagi? Pagi-pagi saya tidak diperbolehkan ganti baju. Untung saya tuh habis sholat jam subuh itu kan 6:30 ya. Kemudian saya tertidur tadi di kursi. Mereka datang 6:30. Jadi saya masih pakai pakaian rumah, jeans rumah dan baju marun itu baju saya sholat sebelumnya. Kemudian udah nggak boleh ganti itu aja. Terus setelah itu saya mau minum nggak boleh, mau apalagi makan, mandi aja nggak boleh. Cuci. Terus saya adegannya atau dialognya sempat saya ulangi dialog yang di film G30S. Itu ada terekam juga. Jadi saya mau mandi dulu. Lu nggak boleh, nggak bisa langsung aja. Minimal cuci muka toh, gitu. Itu ada itu adegan itu di dialog itu. Minimal cuci muka toh, itu terekam juga itu. Terus saya mau pakai sepatu aja nggak. Jadi heran saya, ini penangkapan kok kayak apa gitu loh. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk kemarin mengajukan pra-peradilan terhadap 1 penangkapan, 2 penahanan, 3 penggeledahan. Dan alhamdulillah Mas, baru beberapa jam yang lalu. Jadi ini berkah ini ya. Kita ketemu ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan luar biasa. Hakim yang sangat bijak ya. Beli Ketut ya, Pak Ketut itu berani breakthrough ya. Kalau itu bukan break the fact ya, tapi breakthrough. Ya, memutuskan bahwa yang namanya penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Berarti kami yang pertama kali ya, Edi? Pertama kali. Terima kasih, Mas. Sama-sama, terima kasih. Dan itu keputusannya seperti apa? Keputusannya adalah ketika itu karena 1 menggunakan surat izin dari pengadilan negeri yang sudah tahun lalu dipakai. Ini kan konyol banget. Itu tanggal 13 November. Berarti surat itu sebenarnya untuk tujuan yang lain. Dipakai lagi. Terus ada copy paste. Di situ masih tertulis bahwa setelah nanti ditangkap itu harus diperiksa untuk keperluan penyidikan. Lah padahal itu sudah habis penyidikannya, sudah P21. Berarti kan itu kan sebenarnya surat untuk orang lain atau orang lapang. Terus KUHP yang dipakai, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, juga salah lagi. Jadi yang salah adalah ketika harusnya sudah menggunakan KUHP yang baru, sekarang sudah tahun 2026. Itu
pelaksanaannya masih menggunakan KUHP lama, tapi suratnya itu pakai KUHP baru. Lucunya lagi, ini paling lucu ini. Ya Sri Mulat aja kalah lucu, Mas. Gitu. Ahli yang mereka hadirkan, Dr. Aristo Panggaribuan, ketika ditanya, ya, jadi ini kalau ada surat begini itu saya apa? Ya cacat formal. Ahli dari mereka aja mengatakan cacat formal. Waduh, ya udah. Berarti untungnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan itu. Dan tadi itu dikatakan menang ya. Menang. Ya. Dan ada keinginan gugat balik? Nantinya ada. Jadi artinya nantinya kita akan lakukan gugat lagi untuk hak-hak saya dipulihkan. Jadi pencemaran nama baik, ya bukan pencemaran nama baik istilahnya, ya rehabilitasi. Ada nanti, tapi itu nanti dalam pra-peradilannya. Makanya kami pun juga akan mempraper nanti, ya atau besok pagi ya, kalau ini tayang Kamis, besok pagi hari Jumat tanggal 10 itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua hari Jumat tanggal 10. 10 itu isinya adalah tentang penetapan penersangkaan saya, kemudian pasal 32 dan pasal 35. Apa yang dipersiapkan oleh Bang Raffi dan kawan-kawan? Oh iya, jadi artinya 32, 35 itu kan juga tidak sah. Saya tadi di awal kan cerita, kalau dulu ya pembuat undang-undang, saya termasuk yang membuat undang-undang, bukan saya sendirian, tapi termasuk tim. Nah itu kan salah undang-undang. Ibaratnya undang-undang buat menggoreng, ya digunakan untuk merebus gitu loh. Salah kan? Itu kan undang-undang untuk transaksi elektronik. Untuk kejahatan mengubah data di sistem elektronik. Lah ini nggak ada sistem elektronik yang kita rubah. Ijazah itu kalau kita teliti, itu adalah penelitian, hasilnya juga berupa gambar hasil penelitian. Ibaratnya Mas Tio ngantar istri ke USG, ke rumah sakit. Istri diperiksa, maaf ini perutnya. Kemudian ultrasonografi yang sekarang, itu sudah ada versi 4, bisa 4D, keluar gambarnya. Gitu. Terus dianalisis, oh ini gini-gini. Terus misalnya istri Mas keberatan, oh saya nggak mau perut saya diacak-acak ini perut. Perutnya keganggu nggak? Kan cuma diperiksa. Hasil gambar itu adalah hasil penelitian, bukan kemudian kita langsung mengoperasi perutnya. Nah itulah ibaratnya kayak gitu. Ijazah aslinya tidak terganggu sama sekali. Kita hanya menganalisis melalui gambar yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Ya, loh kok kenapa kami dipidana dengan undang-undang yang salah juga? Makanya itu yang besok akan diperaparkan. Tujuan akhirnya apa, Mas Roy? Kita akan kita akan menantangkan gini. Saya kan dilaporkan oleh Jokowi tanggal 30 April bersama Dr. Tifa dan si Omon waktu itu dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik karena dia merasa ijazahnya asli. Lah kalau ini kita patah-patahkan nanti ya soal ijazahnya, soal kemudian nanti kita akan hadirkan pencemaran dan fitnahnya akan kita patahkan juga. Jadi pra-peradilan ini memang bisa untuk kemudian membuat koreksi dari sidang utama yang nanti akan berlangsung bersama dengan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Masalahnya pra-peradilan itu tidak selalu menang. Oh memang, dan ini juga 1001. Terus terang yang pernah menang pra-peradilan itu boleh dihitung, Mas. Pak BG Budi Gunawan itu yang pernah menang. Terus ada dulu orang pajak itu yang menang. Selain itu kalah semua. Mas Hasto aja kalah kok pra-peradilan. Dan rata-rata kalah. Alhamdulillah tadi menang. Jadi kan luar biasa. Makanya kita melihat benar yang kita dalilkan itu telak betul. Itu kan untuk yang kasus penangkapan. Untuk yang sidang pokoknya, progresnya seperti apa, Mas? Progresnya saya belum maju makanya. Karena ini menariknya. KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025, itu justru mempersyaratkan tidak boleh perkara pokoknya maju sebelum pra-peradilannya selesai. Oh, makanya Anda pra-peradilan dulu, bereskan dulu. Kalau dulu banyak Mas kejadian. Dulu itu sebelum sidang utama, kadang-kadang praper. Tapi jaksa dulu mendahulukan sidangnya, sehingga prapernya batal. Padahal kadang-kadang di sidang itu banyak yang boncos. Banyak yang kemudian tidak, ibaratnya belum sempurna. Dulu ada misalnya, ya katakan kalau saya ini diteruskan, sudah langsung terus masuk perkara. Ya kan penangkapan dan penyitaan kemarin bisa dianggap itu sah. Padahal tidak, ya kan? Itu kan nanti akan juga bisa mengurangi beberapa dakwaan dan lain sebagainya. Meskipun sekarang belum.